Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman edukatif, penasaran kan di video kali ini aku mau ngebahas apa? Sebelum kita lanjut, yuk kita kenalan dulu. Namaku Putri Ayu Arifanti. Aku merupakan mahasiswa pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Balai Bandung. Jadi, di video kali ini aku akan menyampaikan gambaran umum mengenai semantik. Semantik itu apa? Nah, tonton terus videonya ya. Jadi, semantik merupakan ilmu yang mempelajari makna yang terkandung dalam bahasa. Menurut Ferdinand de Saussure, makna adalah pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada sebuah tanda linguistik. Jika tanda linguistik itu disamakan identitasnya dengan kata atau leksem, maka makna adalah pengertian atau konsep yang dimiliki oleh setiap kata atau leksem. Begitu juga, jika identitasnya disamakan dengan morfem, maka berarti makna itu adalah pengertian yang dimiliki oleh setiap morfem. Coba perhatikan kalimat berikut. Sudah hampir pukul 12. Kalimat tersebut memiliki perbedaan makna apabila diucapkan oleh seorang pedagang angkringan dan diucapkan oleh karyawan kantor kepada temannya di siang hari. Jika kalimat tersebut diucapkan oleh seorang pedagang angkringan kepada pelanggannya, maka berarti jam sudah menunjukkan hampir pukul 12 malam. Tandanya, angkringan tersebut akan segera tutup. Namun, jika dikatakan oleh seorang karyawan kantor kepada temannya, itu dapat berarti bahwa sebentar lagi waktu istirahat akan tiba. Karena terdapat perbedaan makna, maka di dalam semantik makna dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada makna leksikal, yaitu makna yang sebenarnya, makna yang sesuai dengan hasil observasi indera kita, makna yang ada dalam kamus, atau makna apa adanya. Contohnya, kuda dapat bermakna sejenis binatang berkaki 4, pensil sejenis alat tulis yang terbuat dari kayu dan arang, air sejenis benda cair yang bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari. 2. Makna gramatikal, yaitu makna baru pada sebuah kata yang ada karena proses tata bahasa, seperti penambahan imbuhan, pengulangan, atau penggabungan kata. Contohnya, dia adalah seorang peminum. Kata peminum berasal dari kata dasar minum. Adik bermain mobil-mobilan. Kata mobil-mobilan berasal dari kata dasar mobil. Heru dilarikan ke rumah sakit. Kata rumah sakit berasal dari kata dasar rumah ditambah sakit. 3. Makna kontekstual, yaitu makna sebuah leksem atau kata yang berada di dalam satu konteks. Contohnya, kepala. Rambut di kepala nenek belum ada yang putih. Ayah adalah kepala keluarga. Nomor teleponnya ada di kepala surat itu. Kepala paku dan kepala jarum tidak sama bentuknya. Yang keempat, ada makna referensial dan non-referensial. Makna referensial adalah kata yang ada referensinya atau acuannya. Sedangkan, makna non-referensial adalah makna yang tidak memiliki referens. Contoh makna referensial yaitu kuda, merah, gambar, pohon. Kata-kata tersebut dikatakan referensial karena acuannya terdapat di dunia nyata. Sedangkan contoh makna non-referensial yaitu dan, atau, karena. Kata-kata tersebut bermakna non-referensial karena tidak mempunyai referens. 5. Makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah makna asli, makna asal, atau makna sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah leksem.
Makna ini sesuai dengan apa yang kita temukan di dalam kamus KBBI dan tidak dipengaruhi oleh perasaan atau asumsi pribadi. Sedangkan makna konotatif adalah makna tambahan atau makna kiasan yang muncul akibat asosiasi perasaan, nilai sosial, atau budaya tertentu. Makna ini seringkali mengandung muatan emosional baik positif berupa sanjungan maupun negatif untuk sindiran. Perhatikan contoh berikut ini. Kambing hitam. Pada kalimat denotatif, petani itu menyembelih seekor kambing hitam untuk acara adat. Pada kalimat konotatif, dalam kasus korupsi itu, dia hanya dijadikan kambing hitam oleh atasannya. Pada kalimat denotatif, kambing hitam itu berarti kambing yang berwarna hitam. Sedangkan pada kalimat konotatif, kambing hitam dimaksud sebagai seseorang yang disalahkan atas kesalahan orang lain. Contoh selanjutnya yaitu gulung tikar. Pada kalimat denotatif, adik membantu ibu gulung tikar setelah piknik selesai. Gulung tikar di sini berarti merapikan tikar. Sedangkan pada kalimat konotatif, banyak toko baju yang gulung tikar akibat pandemi. Gulung tikar di sini berarti bangkrut. 6. Makna konseptual, yaitu makna inti, logis, atau esensial dari sebuah kata yang bebas dari konteks atau emosi. Makna ini mencakup ciri-ciri pembeda utama yang membuat suatu kata berbeda dari kata lain. Dalam klasifikasi lain, makna ini setara dengan makna leksikal atau makna denotatif. Contoh, kata manusia secara konseptual memiliki ciri makhluk hidup, berakal, dan berwujud nyata. Lalu, kata wanita secara konseptual memiliki ciri manusia, dewasa, perempuan. Yang ketujuh, makna asosiatif, yaitu makna yang dimiliki sebuah leksem atau kata berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa. Contohnya, kata melati dapat berasosiasi dengan sesuatu yang suci atau kesucian. Kata merah berasosiasi dengan berani, dan kata buaya berasosiasi dengan jahat atau juga kejahatan. Yang kedelapan, ada makna kata, yaitu makna dasar yang bersifat umum, makna ganda atau ambigu, dan sangat bergantung pada kalimat atau konteks tempat kata itu digunakan. Kata-kata ini digunakan dalam komunikasi sehari-hari oleh masyarakat luas. Contohnya kata tangan. Pada kalimat pertama, aduh, tangan saya terluka kena pisau. Kata tangan bermakna sebagai anggota badan. Pada kalimat kedua, dia adalah tangan kanan manajer perusahaan. Kata tangan dapat bermakna sebagai orang kepercayaan. Yang kesembilan, makna istilah, yaitu makna kata yang bersifat pasti, mutlak, bebas konteks, dan hanya digunakan secara khusus dalam bidang ilmu, profesi, atau kegiatan tertentu. Istilah sengaja dibuat atau disepakati agar tidak menimbulkan salah tafsir dalam bidang ilmiah. Contohnya kata amputasi dalam bidang kedokteran. Dokter terpaksa melakukan amputasi untuk mencegah infeksi menyebar. Kata amputasi itu memiliki makna pasti, yaitu pemotongan anggota badan, dan tidak bisa diartikan lain. Yang ke-10, makna idiom, yaitu gabungan dua kata atau lebih yang membentuk makna baru, di mana makna baru tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan makna asli kata-kata penyusunnya. Arti dari sebuah idiom tidak bisa diterjemahkan kata demi kata, melainkan harus dipahami sebagai satu kesatuan utuh. Contohnya pada kalimat berikut, kasus sengketa tanah itu akhirnya dibawa ke meja hijau. Meja hijau di sana berarti pengadilan. Tidak ada hubungannya dengan meja yang dicat berwarna hijau. Dan yang terakhir, makna peribahasa,
yaitu kelompok kata atau kalimat utuh yang memiliki susunan tetap dan biasanya berisi tata krama, nasihat, prinsip hidup, atau sindiran. Makna peribahasa bersifat tersirat, sering menggunakan perumpamaan alam, hewan, atau benda sekitar untuk menggambarkan situasi manusia. Contohnya, pada kalimat, "Dia tiba-tiba memberikan hadiah mewah kepadaku. Aku curiga ada udang di balik batu." Kalimat "ada udang di balik batu" itu dapat berarti sebagai maksud tersembunyi di balik kebaikan seseorang. Nah, itu dia informasi yang bisa aku sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.